Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Grandmaster Amerika Serikat Fabiano Caruana sukses menjuarai turnamen Chess.com Rapid Chess Championship 2022 setelah menaklukkan perlawanan Grandmaster Daniel Dubov di babak ke-8 dari 9 babak yang diselenggarakan. Oke, langsung saja kita saksikan permainan yang sangat bagus yang dipraktekkan oleh dua super grandmaster dunia ini ya. Di sini Grandmaster Fabiano Caruana menggunakan catur buah putih, sedangkan Grandmaster Daniel Dubov menggunakan catur buah hitam. Grandmaster Fabiano Caruana memulai permainan dengan pion E4 dan dibalas Grandmaster Daniel Dubov dengan pion E5. Kuda F3, kuda C6, dan gajah B5 yang merupakan pembukaan Ruy Lopez. Pion A6 variasi pertahanan Morphy di dalam pembukaan Ruy Lopez dan gajah mundur ke A4. Kuda F6 dan rokade pendek oleh putih. Gajah E7 dan pion D3 melindungi pion putih petak pusat dan pion ancam gajah. Gajah mundur ke petak B3 dan pion D6, maka pion C3 mempersiapkan langkah di kedepannya ya. Apabila nanti kuda hitam pindah ke petak A5, maka gajah putih sudah bisa bersiap pindah ke petak C2. Rokade pendek oleh hitam, pion H3 dan kuda A5, ancam gajah. Seperti yang admin Tarigan Catur katakan sebelumnya tadi, maka gajah mundur ke C2. Pion C5, pion D4 mengajak pertukaran pion yang diterima, pion pukul pion pukul pion, dan benteng E8. Kuda C3 dan gajah B7 mengancam pion putih 2 kali, tetapi penjaga dari putih juga ada 2 perwira ya, yaitu kuda dan gajah putih. Namun di sini putih tetap melakukan langkah safety dengan pion menuju petak D5, maka permainan dari putih menjadi cukup solid di dalam situasi seperti ini. Benteng C8, benteng E1, menteri C7 dan gajah D3. Kuda D7 dan gajah mundur ke F1, lalu menteri B8, kuda E2 dan kuda C4, kuda G3 dan pion G6. Pion B3 ancam kuda dan kuda mundur ke petak B6. Gajah kembali ancam kuda dan kuda C5, menteri D2 dan kuda D7. Gajah G5 mengajak pertukaran gajah yang diterima oleh hitam. Gajah pukul gajah, menteri pukul gajah. Dalam situasi seperti ini, menteri dari putih berada di satu lajur yang sama dengan raja hitam. Artinya di sini sebenarnya sangat berbahaya bagi hitam. Namun ternyata hitam tampaknya agak meremehkan posisi dari menteri putih ini yang justru nantinya menjadi bumerang buat hitam sendiri. Pion menuju petak B4 dan benteng C1, menteri C7 dan kuda D2, raja H8 dan pion H4 mulai mempersiapkan pasukan untuk merusak pertahanan sayap raja dari Daniel Dubov oleh Fabiano Caruana. Kuda B6 dan pion A3 mengajak pertukaran pion dan pion A5 terus melindungi pion hitam. Pion pukul pion pukul pion, dan gajah ancam benteng hitam. Di sini sayangnya Grandmaster Daniel Dubov melakukan langkah blunder dengan benteng menuju petak F8. Ternyata langkah blunder ini tidak hanya karena hitam menjadi kalah tempo karena bentengnya balik lagi ke lajur F, tetapi langkah ini membuat putih hampir pasti menang karena memiliki beberapa opsi kombinasi demi kombinasi untuk menghancurkan pertahanan hitam, dan putih menemukannya pertama dengan menteri skak.
raja pindah ke petak G8 dan langkah yang solid selanjutnya dengan kuda menuju petak H5. Ini paksaan. Di sini kuda putih ini mau tidak mau harus dimakan, walaupun pengaruhnya adalah pertahanan sayap raja dari hitam sudah pasti rusak ya. Pion pukul kuda dan benteng menuju petak E3. Di sini ada beberapa ancaman skakmat. Oleh karena itu di sini sudah sangat berbahaya, sudah sangat sulit bagi hitam, tetapi hitam masih menemukan cara dengan kuda pukul pion di petak E4. Balasan dari putih juga harus hati-hati ya jikalau mau menang, karena salah sedikit sudah pasti kalah, karena buah dari putih sudah kalah jumlah, sudah kalah perwira ya. Maka putih di sini menerapkan langkah kuda pukul kuda di petak E4, menteri pukul benteng skak, dan raja ke petak H2. Nah, karena benteng putih ini sangat berbahaya, bisa benteng skak di petak G3, maka sebelum itu terjadi maka menteri pukul benteng di petak E3 dan pion pukul menteri di petak E3. Kuda pukul pion di petak D5 dan menteri pukul pion di petak D6. Walaupun di sini putih masih kalah jumlah perwira, tetapi di sini putih tetap unggul secara posisi dan pertahanan hitam akan tetap rusak. Benteng ke petak C2 dan gajah C4. Kuda F4 tidak jelas ya maksudnya apa. Mungkin maksudnya jika nanti pion pukul kuda maka gajah pukul kuda. Tapi tentu tidak akan seperti ini yang terjadi. Malah ini jadi tambah rusak pertahanan dari hitam karena hitam dikejutkan dengan langkah kuda skak di petak F6. Raja pindah ke petak G7 dan jelas pion pukul kuda di petak F4. Benteng pukul pion skak yang menjadi langkah biasa aja karena raja putih bisa pindah ke petak H3. Benteng A8 dan kuda pukul pion skak. Raja G8 dan gajah pukul pion skak, mengorbankan gajah demi mendapatkan keuntungan satu pion. Kenapa? Karena setelah raja pukul gajah maka menteri skak dan akan mendapatkan gajah hitam. Benteng ke petak A2 yang ternyata tetap saja di sini hitam sudah pasti kalah dengan langkah menteri skak di petak G7. Raja pindah ke petak F5 karena kalau raja ke sini sangat berbahaya ya. Kalau ke situ sangat berbahaya sekali. Bisa ada langkah menteri skak, misalkan pokoknya skak-skak terus. Makanya di sini dipilih langkah raja menuju petak F5. Sebelum menteri pukul benteng, di sini putih mau langsung menteri pukul pion skak terlebih dahulu. Raja kembali ke petak G6, menteri skak lagi, dan raja ke petak F5, maka menteri pukul benteng dan benteng pukul menteri, lalu raja pukul benteng. Jelas ya, di sini hitam sudah pasti kalah, tapi hitam masih mencoba melanjutkan permainan. Raja G4 dan kuda skak di F6. Raja pukul pion dan raja F3, pion H5, dan tepat setelah melangkahkan pion H5 ini, maka Grandmaster Daniel Dubov memutuskan untuk menyerah.